materi ini kita akan mulai di definisi agama Konghucu. Agama Konghucu adalah agama yang diakui di Indonesia bersama dengan 5 agama lainnya. Agama Konghucu sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Berdasarkan kitab Songyong, agama adalah bimbingan hidup karunia Tian atau Tuhan Yang Maha Esa atau Tian Si, agar manusia mampu membina diri dalam hidup dalam da'u atau jalan suci, yakni hidup menegakkan firman Tian yang berwujud sebagai watak sejati. Hakikat kemanusiaan, hidup beragama berarti hidup beriman kepada Tian lurus atau satya menegakkan firman. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tokoh-tokoh agama Konghucu. Tokoh agama Konghucu adalah bernama Confucius. Konghucu, nama ini dikenal dengan sebutan Kung Sang Guru. Confucius lahir tahun 551 Masehi di Kabupaten Lu yang sekarang berada di Provinsi Shantung. Beliau mengatakan bahwa dalam usia 50 tahun seperti mendapat tugas perutusan ilahi. Beliau menggunakan waktu 13 tahun berikut untuk merenungkan masa lampau. Beliau diyakini guru terbesar di dunia, mampu mengajar sejarah syair, pemerintahan, adat, sopan santun, matematika, musik, teologi, dan olahraga. Harapan beliau sangat besar terhadap murid-muridnya, terutama menata kembali seluruh tatanan masyarakat. Beliau wafat tahun 479 Masehi dalam usia 73 tahun. Pemujaan terhadap beliau bermula sejak saat wafatnya. Sikap itu segera tampak di antara para pengikutnya. Sukung berkata, beliau adalah matahari dan bulan yang tidak mungkin diatasi. Kemustahilan menyamai guru kita sama mustahilnya dengan memanjat tangga untuk naik langit. Orang lain menyetujui hal itu dalam beberapa generasi saja. Di seluruh Cina, beliau telah dipandang sebagai penunjuk jalan penuntun dari 10.000 generasi. Ada sejumlah gerakan untuk mengangkat beliau ke tingkat yang setara dengan Tuhan. Beberapa di antaranya bahkan merupakan gerakan setengah resmi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip ajaran Konghucu, ada 5 ajaran etika Konfusius yang terkenal. Yang pertama, Zen. Dalam perbandingan Konfusius tentang kehidupan Zen adalah kebijakan dari segala kebajikan. Ia ada intisari dari kesempurnaan, adikondrati yang diakuinya sendiri belum pernah dilihatnya terwujud sepenuhnya. Dengan mengucap kemampuan manusiawi dalam seginya yang terbaik. Zen merupakan salah satu kebijakan yang dimiliki tingginya, sehingga bahwa untuk membicarakannya harus dilakukan secara hati-hati. Bagi mereka yang berwatak luhur, Zen baik bahkan lebih penting dalam kehidupan itu sendiri. Yang kedua, Jutsu adalah istilah dari terjemahan dengan kemanusiaan yang benar, manusia sempurna, dan kemanusiaan yang terbaik. Jutsu adalah kebalikan dari seorang yang berjiwa kecil, seorang yang kasar, dan orang yang picik. Karena mereka berkecukupan, ia bersikap tenang dan terhadap kehidupan secara keseluruhan. Ia mempunyai sikap bagian seorang tahu rumah yang memahami lingkungannya sedemikian rupa sehingga benar-benar bersikap tentram. Dalam keadaan demikian, ia dapat mengerahkan seluruh perhatiannya untuk menenteramkan orang lain, karena ia tidak memerlukan apapun jika mereka segala yang ia dibuang. Yang ketiga, Li mempunyai 2 arti. Arti pertama adalah kesopanan, yaitu cara bagaimana seharusnya segala sesuatu harus dilakukan.
Konfusius berpendapat jika individu-individu harus memulai segala sesuatu dari awal, maka tidak banyak yang akan dicapainya dan mencari kehidupan dan kebaikan. Mereka memerlukan contoh. Konfusius ingin menampilkan contoh-contoh terbaik dari kehidupan sosial yang telah ditemukan agar diperhatikan seluruh masyarakat, sehingga setiap orang dapat memandang, mengingat, dan mencontohinya. Yang keempat, yang secara harfiah kita ini berarti kekuatan, khususnya kekuatan untuk mempertahankan manusia. Namun, ini baru merupakan awal dari rumusan yang sebenarnya. Moral merupakan persyaratan mutlak untuk kehidupan masyarakat. Jika suatu masyarakat merasa bahwa para pemimpin mereka adalah orang yang mempunyai kemampuan mengabdi secara jujur kepada kepentingan bersama dan memiliki watak yang mendorong timbulnya penghormatan. Ini berhubungan dengan seni perdamaian yang berlawanan dengan seni perang. Juga berkaitan dengan musik, seni lukis, puisi, rangkaian budaya dan bentuknya yang estetis. Konfusius sangat menghargai seni terutama sebagai sarana pendidikan moral. Pikiran akan digugah oleh syair yang terakhir diterima dari musik. Nyanyian kepahlawanan akan merangsang pikiran. Baik, materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Kitab suci agama Konghucu. Kitab suci resminya adalah Sisu Jing. Kitab suci yang lain ada kitab suci kelompok 5 dan kelompok 4. Di samping jenis kitab suci tersebut ada juga kitab Xiao Jing atau kitab bakti. Kitab suci kelompok 5 antara lain kitab Si Jing, Su Jing, Yi Jing, Li Jing, dan Chun Qiu. Dan kitab suci kelompok 4 antara lain kitab ajaran besar Da Qiu, kitab tengah sempurna Zhou Yong, kitab sabda suci Lu Yu, dan kitab Mengzi. Penjelasan kitab suci kelompok 5 antara lain: 1. Si Jing, kitab Sanja yang berisi nyanyian religi, puji-pujian akan kematian, dan nyanyian untuk upacara di istana. 2. Su Jing, kitab dokumentasi sejarah suci yang berisi sejarah suci agama Konghucu. Nomor 3. Yi Jing, berisi tentang penjadian alam semesta sehingga mereka yang menghayati kitab ini akan mampu menyibak takbir kuasa Tian dengan segala aspeknya. Nomor 4. Li Jing, kitab kesusilaan yang berisi aturan dan pokok-pokok kesusilaan dan peradaban. Serta nomor 5. Chun Qiu Jing, pokok-pokok ajaran dan sabda-sabda Nabi Kongzi sendiri. Kemudian diimpun oleh murid-muridnya dalam sebuah kitab suci yang disebut Sisu atau kitab suci yang keempat. Berikut saya akan menjelaskan Hari Raya Keagamaan Konghucu. Hari Raya Keagamaan Konghucu terdiri dari Tahun Baru Imlek 28-8 Imlek, Hari Wafat Konghucu 18-2 Imlek, Hari Genta Rohani atau Tongce tanggal 22 Desember, Qingming tanggal 5 April, King Digong 8 atau 9 sampai 1 Imlek. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu Rohaniwan Agama Konghucu. Rohaniwan Agama Konghucu terdiri dari 4, yaitu yang pertama Jiaoseng, yaitu pembesar agama, Wenxi, guru agama, Xuexi, pendeta, dan yang terakhir yaitu Sham Lao atau disebut dengan tokoh atau sesepuh. Baik, di sini saya juga menjelaskan 8 pengakuan imam, yaitu yang pertama sepenuh imam kepada Tuhan Yang Maha Esa atau disebut dengan Cheng Xin Huang Tian. Yang kedua, sepenuh imam menjunjung kebajikan atau disebut dengan Cheng Juan Jide. Yang ketiga, sepenuh imam menegakkan firman gemilang atau disebut dengan Cheng Ling Ming. Yang keempat, sepenuh imam percayanya Wanro atau disebut dengan Cheng Shi Kui Shen. Yang kelima, sepenuh imam
memupuk cita berbakti atau disebut dengan Cheng Yang Xiaoxing atau disebut dengan Cheng King Jing Shu. Yang kedelapan terakhir yaitu sepenuh iman menempuh jalan suci atau disebut dengan Cheng Xing Dado. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kekekalan. 5 sifat kekekalan yaitu yang pertama, ren atau cinta kasih. Yang kedua, yi, kebenaran atau keadilan atau bisa juga kewajiban. Yang ketiga, li atau kesusilaan. Yang keempat, zi, kebijaksanaan. Yang kelima, sin atau dapat dipercaya. Berikut saya akan menjelaskan hubungan sosial. 5 hubungan sosial yaitu yang pertama, hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Yang kedua, hubungan antara suami dan istri. Yang ketiga, hubungan antara orang tua dengan anak. Yang keempat, hubungan antara kakak dengan adik. Yang kelima, hubungan antara kawan dengan sahabat.